Coba deh, bayangin, kayak apa ya suara jalanan di masa depan nanti? Mungkin sunyi senyap karena mobil listrik udah ada di mana-mana. Tapi, tunggu dulu, ada satu penantang baru nih yang mulai pamer kekuatan. Mobil bertenaga hidrogen. Keduanya sekarang lagi balapan buat jadi pengganti mesin bensin yang selama ini kita kenal. Jadi, pertanyaannya, siapa yang bakal menang balapan ini? Apakah si listrik dengan jaringannya yang udah mulai meluas, atau si hidrogen yang nawarin pengisian super cepat? Ini pertarungan teknologi yang serius loh, yang bakal nentuin cara kita berkendara di masa depan. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, biar kita semua paham, kita harus intip dulu nih dapur pacu masing-masing. Inti perbedaannya itu sebetulnya simpel. Mobil listrik itu pada dasarnya baterai super besar yang bisa Anda cas ulang. Sementara mobil hidrogen itu ibaratnya pembangkit listrik mini yang Anda bawa kemana-mana. Gini, mobil listrik atau yang biasa disebut EV, cara kerjanya simpel banget. Anda colok, isi daya baterainya sampai penuh, terus baterai itu yang kasih tenaga ke motor listrik buat muterin roda. Udah, gitu aja. Bersih, senyap, dan efisien. Nah, sekarang kita ke mobil hidrogen. Disinilah ada sedikit sihir kimia. Di dalamnya ada yang namanya sel bahan bakar. Alat ini nyampurin gas hidrogen dari tangki sama oksigen dari udara bebas. Proses ini, ajaibnya, menghasilkan listrik buat gerakin motor. Jadi, kejutan kecilnya adalah mobil hidrogen itu, ya mobil listrik juga. Bedanya, dia bikin listriknya sendiri di jalan. Dan ini nih bagian paling kerennya. Dua-duanya itu super ramah lingkungan pas dipakai. Mobil listrik, nol emisi, nggak ada asap sama sekali. Mobil hidrogen, yang keluar dari knalpotnya cuma air. Beneran H2O murni. Inilah alasan utama kenapa dua teknologi ini jadi primadona. Oke, teori emang kedengeran keren. Tapi gimana rasanya pas kita pakai sehari-hari di dunia nyata? Sekarang, kita beralih ke pengalaman kita sebagai pengemudi. Nah, ini dia kartu asnya hidrogen. Mau isi tangkinya sampai penuh, cuma butuh 3-5 menit. Sama persis kayak kita isi bensin sekarang. Ini keuntungan yang luar biasa besar soal kenyamanan. Sekarang, coba kita bandingin sama mobil listrik. Pakai fast charger aja paling cepat butuh 30 menit. Kalau ngecas di rumah, wah bisa semalaman. Jadi kalau urusan cepet-cepetan ngisi daya, hidrogen menang telak. Nggak ada perdebatan lagi. Eits, tapi ada satu masalah gede. Apa gunanya bisa ngisi daya 5 menit kalau stasiun pengisiannya nggak ada? Ini dia kelemahan terbesar hidrogen. Untuk saat ini, nyari stasiun hidrogen itu rasanya kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Susah banget. Oke, kita geser ke soal angka-angka ya. Hal-hal yang paling penting buat dompet dan pengalaman nyetir kita. Seberapa kenceng, seberapa mahal, dan seberapa irit mereka sebenarnya. Kalau kita lihat perbandingannya, soal jarak tempuh, 11-12 lah. Keduanya cukup imbang. Jadi nggak perlu khawatir soal itu. Tapi di sinilah bedanya kerasa banget. Performa. Mobil listrik itu pas diinjek gasnya, akselerasinya instan, berasa kayak ditarik roket. Terus, lihat harganya. Mobil listrik makin kesini makin terjangkau. Sementara teknologi hidrogen, wah masih berasa barang mewah yang harganya selangit. Sekarang, ayo kita ngomongin sesuatu yang sering kelewat padahal penting banget. Efisiensi energi. Gampangnya gini, dari semua energi yang kita pakai untuk mengisi bahan bakar, berapa banyak sih yang benar-benar dipakai untuk muterin roda mobil? Coba deh lihat grafiknya. Proses buat hidrogen itu panjang dan ribet. Dari listrik diubah jadi hidrogen, diangkut, terus di mobil diubah lagi jadi listrik. Nah, setiap langkah itu ada aja energi yang kebuang. Beda banget sama mobil listrik yang tinggal colok aja langsung dari jaringan listrik. Jauh lebih sedikit energi yang sia-sia. Jadi, soal efisiensi, mobil listrik jelas juaranya. Jadi, setelah kita lihat semua perbandingan ini, apakah ada satu pemenang yang mutlak? Tunggu dulu, mungkin pertanyaannya yang salah. Mungkin ini bukan soal siapa yang menang, tapi soal siapa yang lebih cocok untuk pekerjaan apa. Buat kita-kita yang nyetir sehari-hari, buat ke kantor atau antar anak sekolah, mobil listrik kayaknya emang juaranya untuk saat ini. Lebih gampang diakses, jauh lebih efisien, dan stasiun pengisiannya juga makin banyak di mana-mana. Pokoknya pas banget buat kebutuhan harian. Tapi jangan salah, jangan anggap remeh hidrogen. Peran utamanya mungkin bukan di garasi rumah kita, tapi buat para pekerja keras di jalanan kayak truk-truk besar, bus, atau bahkan kapal. Buat mereka, berhenti berjam-jam cuma buat ngecas itu rugi besar. Mereka kan butuh isi ulang super cepat dan jarak tempuh yang jauh. Nah, disinilah keunggulan hidrogen benar-benar bersinar. Jadi, kesimpulan akhirnya gini.
Ini bukan soal perang menang kalah, tapi lebih ke soal bagi-bagi tugas. Kemungkinan besar kita bakal melihat masa depan di mana mobil listrik dipakai buat perjalanan pribadi kita, sementara hidrogen jadi andalan buat pekerjaan-pekerjaan berat yang bikin ekonomi terus berputar. Dan ini bukan lagi cuma teori, tapi pilihan yang sebentar lagi bakal ada di depan mata kita. Jadi setelah dengerin semua ini, coba bayangin Anda lagi di dealer mobil masa depan. Di sebelah kiri ada mobil listrik yang efisien, di sebelah kanan ada mobil hidrogen yang ngisinya secepat kilat. Mana yang akan Anda pilih?